Haleluya, terpuji nama Yesus Tuhan kita, Tuhan Yesus yang telah mati bagi setiap kita dan Dia telah bangkit bagi pembenaran setiap kita. Dan hari ini kita percaya bahwa oleh kasih karunia-Nya kita ada sampai malam hari ini, amin. Selamat malam semua, Shalom Bethesda Church. Dimanapun kita berada malam hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan telah memilih kita untuk mengaruniakan kasih sayang-Nya berlimpah-limpah bagi setiap kita, amin. Hari ini ada satu ucapan syukur, hari ini telah Tuhan jadikan bagi setiap kita, untuk setiap kita bersuka cita di dalamnya. Terpuji nama Tuhan. Bersama program Pray and Worship Together malam hari ini, bersama saya ada Bang Andrew. Hai Bang Andrew, apa kabar Bang? Luar biasa, Tuhan Yesus Dia baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, amin. Tuhan yang sama juga ada di tengah-tengah setiap kita dimanapun kita berada, menyediakan segala yang baik, segala yang kita perlukan, menyediakan kasih karunia demi kasih karunia-Nya bagi setiap kita anak-anak yang paling disayang Bapa di sorga. Haleluya. Ada satu firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dengan pemazmur, yaitu Daud, yang berkata, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Terpuji nama Tuhan. Mazmur Daud berkata, kita semua yang ada seperti Daud berharap kepada Tuhan, dan percayalah pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tahun 2020 di mana tahun Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baik bagi setiap kita, melalui pujian penyembahan kita, melalui doa kita, merenungkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya dalam kehidupan kita. Tetap percaya dimanapun kita berada, Tuhan bersama-sama dengan kita, amin. Amin. Mari malam hari ini kita naikkan syukur kita, kita bawa pujian kita, percaya bahwa dimanapun kita berada, siapapun kita saat ini, Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baik bagi setiap kita. Dan kita akan menjadi saksi kebaikan, kemurahan Tuhan yang mengikuti kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Bapa, mengucapkan syukur kami atas korban yang telah Engkau selesaikan di atas kayu salib, untuk hidup-Mu yang telah menjadi korban penebusan bagi setiap dosa-dosa kami. Dan hari ini kami berbahagia karena Engkau tidak ingat-ingat dosa kami lagi. Kami berbahagia karena setiap dosa kami diampuni Tuhan, satu kali untuk selama-lamanya. Bukan karena perbuatan kami, tapi sungguh karena kasih karunia-Mu Bapa. Di hadirat-Mu kami datang bawa korban syukur kami. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan Engkaulah segalanya. Hanya Kau yang kami perlukan, Yesus Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kami nyatakan Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah,
Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Tuhan, di hadapan-Mu kami nyatakan dengan iman, Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Sekalipun badai menghadang, Tuhan, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, hanya Kau Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ini yang kami mau nyatakan, Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, Tuhan.
Tuhan. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Kau Tuhan kami, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yesus, hanya Engkau, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, hanya Engkau, kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, Allah kami yang berkuasa. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih karunia-Mu Tuhan. Kami nyatakan hanya Kau Tuhan, kekuatan di hidup kami Bapa. Oh, tiada yang lain, bukan kuat gagah kami Bapa, tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Oh, kami nyatakan Kau yang terbesar di hidupku, kekal selamanya. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, hanya Engkau jawaban yang kami perlukan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar malam hari ini Tuhan, melalui pujian sembah kami Bapa, melalui setiap doa-doa kami Tuhan, kami mengarahkan pandangan kami hanya kepada satu nama yang begitu mengasihi kami, yang telah mencurahkan darahnya, memberikan tubuhnya menjadi keselamatan bagi kami. Biar mata kami hanya memandang Kau Tuhan Yesus, yang menyediakan segala yang baik yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami katakan kami mengasihi-Mu Tuhan, karena Kau telah terlebih dahulu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Roh-Mu kami berseru ya Aba, ya Bapa. Sebab tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih Bapa yang begitu mengasihi kami dengan kasih setia-Mu yang kekal Tuhan. Haleluya. 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 Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis
dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh Tuhan Yesus, di dalam kasih karunia-Mu Bapa, kami nyatakan Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yesus, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Dia, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami nyatakan Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada
tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku Yesus. Kekuatanku, pengharapanku, oh, kekuatanku, pengharapanku, oh, dalam Kristus. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita melihat bahwa Yesus begitu indah, dia begitu manis, dan tidak ada kata-kata apapun yang kita bisa wakilkan untuk menggambarkan kehadirannya di dalam setiap kehidupan kita. Hanya ucapan syukur untuk semua belas kasihan dan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita, supaya hari ini kita boleh menikmati kasih-Nya yang besar itu. Hari ini saudara ingat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita diajak terus untuk melihat kekuatan Tuhan, suplai Tuhan kepada kita, dan bukan kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita melihat kekuatan sendiri, mungkin hari ini kita kuat dengan segala sesuatu yang mungkin kita sudah sediakan dengan matang, tapi belum berarti bahwa kita akan menerima kemenangan. Sama seperti hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Daud ingin membawa kembali tabut perjanjian dari rumah Abinadab kembali ke Yerusalem. Di sana dia mengerahkan sebuah tim produksi yang cukup besar. Kita baca saja ayatnya dalam 2 Samuel 6 ayat 1. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel,
30.000 orang banyaknya. Di sini digambarkan sebuah produksi yang cukup besar, big production di sini. Ada tim yang cukup besar, cukup megah untuk membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem. Dan di ayat yang ketiga disebutkan apa? Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit, lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan mereka. Lihat di sini, bukan cuma hanya sebuah produksi yang besar atau big production dengan tenaga yang begitu jumlahnya besar, 30.000 orang, tetapi mereka juga memiliki kereta baru. Kereta baru. Bukan hanya itu, tetapi disebutkan bahwa Uza dan Ahio, anak Abinadab, mengantar mereka. Siapa Uza dan siapa Ahio? Mereka memiliki arti dengan nama mereka masing-masing. Uza adalah kekuatan, sedangkan Ahio adalah friendly. Jadi kalau dilihat di sini bahwa segala channel benar-benar digunakan. Sama seperti bisnis hari ini. Saudara mempunyai perusahaan yang baru. Di sini digambarkan kereta baru. Saudara mengerahkan big production. Tim yang cukup besar dan tangguh. Dan kemudian saudara juga memiliki kekuatan, manpower yang hebat. Dan apa juga yang di sini digambarkan, ada sebuah gambaran koneksi atau kanal yang memungkinkan saudara untuk berbisnis dan bisa berhasil. Tetapi apa kenyataannya? Tabut perjanjian ini tidak dapat masuk ke Yerusalem. Karena apa? Tuhan tidak berkenan kepada semuanya. Bukan hanya tentang Uza yang disambar oleh murka Allah dan kemudian mati, dan kemudian Daud marah karena bingung. Ya, Daud bukan marah membenci, tapi marah karena bingung bahwa dia sudah berusaha dengan tenaganya, dengan upayanya, dengan gerakan sumber daya yang begitu besar, dengan kereta baru, dengan kekuatan, dengan sebuah komunitas, sebuah kanal hubungan persahabatan yang baik, dan juga semua koneksi, semuanya dipakainya, tetapi kenapa masih bisa gagal? Dan dia marah karena dia ngerasa bahwa dia sudah melakukan yang terbaik. Kenapa gagal? Hari ini mungkin kita juga merasa yang sama. Kita punya perusahaan yang besar dengan karyawan yang cukup banyak, dan kita juga sudah membeli alat-alat produksi yang cukup keren-keren dan kekinian yang sanggup memotong atau memangkas atau efisiensi pekerja dan sebagainya. Kita juga memiliki manpower yang kuat dan juga channel sahabat-sahabat yang bisa membuat kita akan bisa mencapai segala keadaan itu dengan baik. Tapi kemudian pandemi datang dan ternyata virus ini menghancurkan semua-muanya. Dan kita sementara berpikir bahwa mungkin sebagian ada yang marah, Tuhan kenapa saya akhirnya mengalami nasib seperti ini. Tapi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita bersandar kepada Tuhan. Kita kembali ke firman-Nya. Lihat bahwa apa yang terjadi setelah kejadian Uza mengulurkan tangannya dan terledor dengan memegang tabut perjanjian itu, dan itu seperti anggapan bahwa Uza ngerasa bahwa tabut perjanjian selama ini ada di rumahnya, jadi seperti dia yang lebih tahu dari semua orang, dan harusnya imam yang mengusung, tapi mereka memberikannya kepada hewan-hewan yang mengusung, dan itu adalah sesuatu yang tidak diperkenankan Allah. Dan kemudian apa yang terjadi pula di sana disebutkan bahwa bukan imam-imam yang mengantar, tetapi Uza dan Ahio. Artinya bahwa ini bukan yang ditentukan Allah, ini bukan ketentuan Allah. Sehingga artinya apa? Sesuatu yang bukan ketentuan Allah hanya akan mendapatkan menjadikan malapetaka bagi kehidupan mereka tentunya. Dan apa yang terjadi? Uza mati, dan kemudian Daud marah bukan marah kesal jengkel ke Allah dan seolah tidak mau menyembahnya, bukan. Marah karena dia bingung. Dia sudah melakukan semuanya, tapi ada apa lagi yang salah? Dan akhirnya dia bilang, bagaimana tabut perjanjian itu bisa datang ke Yerusalem? Dan kemudian dia membiarkan tabut itu ke rumah Obed-Edom. Dan apa yang terjadi? 3 bulan lamanya tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom, dan orang itu menjadi sangat diberkati. Dan itu membuat Daud ingin mengembalikan tabut perjanjian ke Yerusalem, dan akhirnya dia mempunyai kesempatan kedua kali untuk mencoba membawa kembali tabut perjanjian itu. Dan apa yang terjadi? Nah, sekarang mereka menggunakan orang. Di ayat yang ke-13, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Nah, di sini apa yang mau digambarkan? Di beberapa waktu yang lalu saya juga pernah menggambarkan tentang bagaimana kita memikul kuk, yaitu persekutuan dan juga hubungan dengan Tuhan. Nah, ini kuk yang lama, kuk dalam hukum Taurat, yaitu bahwa manusia mengerjakan setengah dan Allah akan mengerjakan setengah. Sehingga apa yang terjadi di sini digambarkan bahwa
Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan di sini kita bisa lihat bahwa 6 langkah atau 6 kali kekuatan manusia, mereka harus berhenti dan mereka harus menantikan kekuatan Allah untuk maju dalam 6 langkah berikutnya. Di situ mau menggambarkan bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu zaman dulu, zaman perjanjian yang lama. Tetapi dalam perjanjian yang baru terbalik, Allah tidak lagi menanggung setengah kemudian kita setengah, tetapi kita hanya berjalan di dalam hubungan dan persekutuan. Artinya bahwa semua Tuhan Yesus sudah tanggung lewat kurban darahnya, dan hari ini kita tidak menanggung beban apapun kecuali hubungan dan persekutuan dengan Tuhan, supaya kita bisa terus maju dan menikmati apa yang telah disediakan Tuhan. Dan apa yang terjadi dari kisah ini? Mereka berhasil membawa tabut perjanjian ke Yerusalem dan mereka bersorak-sorai karenanya. Dan puji Tuhan, semua itu bukan karena kekuatan manusia, bukan power atau bukan usahanya ya, atau kekuatannya, bukan koneksinya atau ahionya, dan juga bukan tentang big production atau sebuah tim yang kuat dan besar, dan juga bukan kereta baru ataupun sebuah strategi ataupun sebuah perusahaan atau sebuah mesin yang baru untuk memproduksi, tapi semua murni karena anugerah Tuhan. Supaya hari ini ketika pandemi seperti ini bagi saudara yang berusaha dan mengusahakan segala sesuatu, mungkin upaya dan produksi saudara mati, tapi saudara saatnya bisa mencoba hal yang sama seperti kedua kali Daud mencobanya, yaitu apa? Datang kembali kepada kasih karunia Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, berdiri di dalam penebusan Yesus Kristus, yaitu apa? Korban yang sudah sempurna, ya sudah sempurna di atas kayu salib. Tidak butuh lagi saudara 6 langkah, Yesus 1 langkah, karena Yesus cukup mengorbankan 1 kali, dan saudara setiap langkah saudara bersama Kristus, yaitu hubungan dan persekutuan, supaya saudara bisa menerima berkat yang luar biasa. Dan kemudian Daud tahu bahwa di mana ada tabut perjanjian atau di mana ada Yesus, di situ ada berkat yang melimpah. Sehingga hari ini setiap orang yang di dalamnya memiliki Yesus, mereka memiliki segala-galanya. Dan puji Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita dan kita memperoleh rahmat dan belas kasihan tepat pada waktunya. Supaya hari ini kita tidak mengandalkan semua tim kekuatan kita atau big production kita. Kita juga tidak mengandalkan usaha atau kekuatan kita atau channel dari Ahio teman-teman ataupun persahabatan kita dan channel-channel yang membuat kita bisa di backup dan lain-lain, dan juga bukan tentang mesin-mesin baru yang kita sanggup membuat kita berefisiensi dalam produksi dan mengerjakan sesuatu. Oke, itu semua boleh ada, tapi kita mendahulukan Kristus sebagai yang membuat kita diberkati. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia penjaga menjaganya. Dan hari ini kita ada dalam Tuhan. Tuhan memberkati yang dicintainya pada waktu tidur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita percaya bahwa Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi kita supaya kita mengimani sesuatu yang baik dan kita akan menerima sesuatu yang baik pula dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami belajar hari ini bahwa segala sesuatu mungkin kami boleh persiapkan, tapi kami memulainya untuk dan mulai dari Tuhan dan untuk Tuhan, supaya kami melihat segala sesuatu tidak dengan kebingungan seperti amarah Daud dalam bingung, tapi hari ini kami boleh mengerti dan boleh paham bahwa semuanya kami mulai dalam Tuhan, dan Tuhan yang akan meneruskan terus-menerus menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Dan kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami mengingat kematian-Mu, di mana Tuhan sudah menggantikan posisi kami, supaya hari ini kami dibebaskan dan dimerdekakan dari segala keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kuat oleh tubuh dan darah-Mu. Sama-sama angkat roti di atas kepala dan kita katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga, yang menyempurnakan tubuh saya sempurna, menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau sudah mati tertikam tertombak di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran, sesungguhnya Engkau telah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit yang boleh ada dalam tubuh kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami menjadi sembuh dalam nama Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur di atas kepala kita, katakan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan kami pengampunan atas segala kesalahan dosa dan juga pelanggaran kami, yang menyucikan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya.
Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan, kami berhak menerima semua berkat yang menjadi haknya orang benar dan haknya orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima kekuatan besar melebihi daripada apa yang sanggup kita sediakan. Bukan mesin yang baru atau kereta baru. Bukan sebuah tim yang besar atau big production, bukan kekuatan usaha atau kekuatan manusia, dan juga bukan channel-channel yang dihadirkan dari seorang ahio atau seorang yang memiliki koneksi dengan banyak pihak. Tetapi semuanya itu bisa tersedia, terutama terlebih dahulu kita dapatkan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyediakan kita kekuatan untuk kita memperoleh semuanya. Karena apa? Kita menerima kerajaannya, kita dibenarkan, dan setelah kita dibenarkan kita berhak menerima semua yang dijanjikan Allah. Haleluya. Dan kita percaya bahwa hari ini kita tidak berusaha dari tenaga dalam kita bahkan, tapi kita berusaha semuanya itu semua kita memulainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan ini. Kami percaya bahwa minyak inilah minyak urapan sesuai firman-Mu dalam Markus 6:12-13. Minyak inilah minyak urapan yang punya kuasa mengusir setan dan kesembuhan ilahi, dan minyak ini memuliakan Allah, memuliakan manusia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan, terutama buat anak-anak-Mu Tuhan yang sudah berupaya dengan segenap tenaga, kekuatan, kanal mereka dan tim mereka yang kuat, bahkan setiap peralatan ataupun semua lini yang dianggap sudah matang Tuhan. Tapi kami percaya bahwa berkat Tuhanlah menjadikan kaya, dan sia-sialah orang mengerjakan sesuatu dengan mengupayakan hasil makanan roti yang didapatkan dengan sia-siaan. Tapi kami percaya hari ini Tuhan yang memberkati anak-anak yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya tidur ketika bukan tidur ngorok, tapi mengistirahatkan ketakutan, menidurkan kekhawatiran, menidurkan keraguan, menyerahkan semua dalam Tuhan. Dan mereka akan melihat kasih karunia melimpah dalam hidup mereka. Dan hari ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Mereka sudah berusaha dengan tenaga mereka dan mereka gagal. Dengan channel mereka dan mereka gagal. Dengan semua tim produksi mereka, dengan upaya-upaya sistematik mereka, tetapi mereka gagal. Hari ini mereka kembali ke dalam kekuatan Tuhan, dan kekuatan Tuhan yang sanggup memberikan mereka sumber daya yang abadi, yang membuat mereka terus-menerus sanggup untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Karena Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka memiliki Yesus, mereka memiliki segala-galanya. Dan kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang kurang dalam hidup mereka. Mereka menerima anugerah. Anugerah itu memproduksi segala sesuatu yang mereka perlukan dalam hidup mereka. Dan hari ini, yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan bahwa mungkin mereka sudah berupaya dengan uang mereka untuk mendatangkan dokter-dokter yang ternama sekalipun, tapi penyakit mereka sampai hari ini belum sembuhkan. Hari ini kami mau menyediakan kabar baik kepada mereka bahwa ada kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, juga menyembuhkan, dan memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka yang percaya. Dan juga bagi mereka yang berpilih berlomba berat, mereka yang sudah berusaha tapi gagal, hari ini mereka menerima peristirahatan dalam Tuhan. Mereka yang takut, yang khawatir, yang cemas, yang bingung dengan kehidupan mereka, yang tidak tahu harus bagaimana, karena mereka sudah berupaya. Hari ini biar mereka beristirahat, karena Tuhan mencintai dan memberkati mereka yang dicintainya pada saat waktu tidur, yaitu ketika mereka menidurkan atau rest setiap pikiran dan juga perbuatan mereka di dalam tangan Tuhan. Dan mereka akan menerima kelegaan dan suplai yang besar dari kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, anugerah-Mu. Kami percaya mujizat terjadi, pemulihan terjadi bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah kita sampai pada penghujung acara. Seperti biasa, kami rindu mendengar dari saudara. Jika ada kesaksian, silakan kontak kami dan kirimkan kesaksian. Dan kami percaya bisa jadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan, tapi kesaksian meneguhkan, artinya bahwa meneguhkan bahwa mujizat masih terjadi sampai saat ini. Sehingga mereka yang masih sakit, memiliki pengalaman yang tidak beruntung saat ini,
melihat pertolongan Yesus pada diri saudara, mereka tetap memiliki iman dan percaya bahwa kalau mereka saja yang mengalami persoalan berat bisa dipulihkan, apalagi saya yang tidak begitu berat dari mereka. Harusnya hari ini juga aku menerima berkat dan mujizat yang sama. Dan kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan semua hanya atas dasar ucapan syukur bagi Tuhan. Amin. Kita berjumpa pada Pray and Worship di pekan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Your glorious be lifted high.